teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai ekosistem. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Iya, betul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya, bisa teman-teman lihat dan baca serta pahami ya. Nah, teman-teman, ekosistem terdiri dari dua jenis. Ada yang tahu? Iya, betul. Ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut di video ini ya. Silakan teman-teman menyaksikan dan perhatikan. Untuk jenis ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem alami. Nah, teman-teman, ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam. Atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, contoh dari ekosistem alami ini yaitu laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah, hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu komponen apa saja sih yang menjadi penyusun dari sebuah ekosistem? Iya, betul. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke teman-teman, komponen penyusun ekosistem yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu yang pertama komponen biotik. Nah teman-teman, komponen biotik ini yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri, dan manusia. Nah, teman-teman, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya.
Nah, teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik yang digolongkan berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada apa saja sih? Ada yang tahu? Iya betul, ada 3 jenis komponen biotik ya teman-teman. Jenis komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen di sini yaitu merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau di sini banyak ya teman-teman. Bisa rumput, bisa padi, atau sayuran hijau lainnya ya teman-teman. Nah, untuk contohnya lagi, bisa teman-teman perhatikan di gambar. Ada gambar rumput yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya, jenis komponen yang kedua yaitu konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lainnya, atau organisme ini bergantung pada organisme lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di gambar untuk kambing dan manusia pada rantai makanan manusia di sini berarti berperan sebagai konsumen. Nah, kalau sudah paham atau teman-teman sudah bisa membedakan mana yang produsen, mana yang termasuk konsumen, kita lanjut ke jenis komponen yang ketiga, yaitu dekomposer atau pengurai. Nah, teman-teman, dekomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, bisa teman-teman lihat juga di gambar pada rantai makanan manusia yang berperan sebagai pengurai, yaitu bakteri. Selain bakteri ada juga jamur dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah paham dan sudah bisa membedakan peran dari masing-masing komponen biotik tersebut, berarti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, selanjutnya berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, komponen biotik tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Ada yang tahu? Iya, betul. Tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum tahu, maka akan kita jelaskan di video ini ya teman-teman. Simak baik-baik. Nah, teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik. Yang pertama yaitu ada komponen autotrof, merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di gambar yang saya jadikan contoh, yaitu ekosistem sawah. Nah, komponen autotrof di sini yaitu ada pohon atau tumbuhan hijau, ada rumput, dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, komponen autotrof ini berada pada tropik 1 yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sampai sini, paham teman-teman? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, berikut adalah jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik yang kedua, yaitu ada komponen heterotrof, yaitu organisme yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah teman-teman, komponen heterotrof ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu terdiri dari hewan herbivora dan hewan omnivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak ya teman-teman, yang terdiri dari hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Dan yang terakhir ada dekomposer dan detritivor atau pengurai.
Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri di gambar. Di gambar tersebut ada ini ya teman-teman, tingkatan trofik dari ekosistem sawah. Nah, tadi teman-teman sudah tahu ya, di tropik pertama itu ada produsen yang merupakan komponen autotrof. Nah, di gambar ada tumbuhan, ada rumput ya, ada padi dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk konsumen tingkat 1 yaitu ada tikus, belalang, dan ulat yang merupakan hewan herbivora dan omnivora. Kenapa tikus, belalang, dan ulat termasuk ke konsumen 1? Iya betul jawabannya, karena mereka hanya memakan rumput atau padi saja ya teman-teman. Kemudian ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan herbivora, dan hewan omnivora. Nah, di sini ada katak dan juga ayam. Nah, katak dan ayam tersebut termasuk dalam tingkatan konsumen 2 karena katak makan hewan herbivora seperti apa? Seperti belalang. Kemudian ada juga ayam, kenapa masuk ke dalam konsumen tingkat 2? Karena ayam makan hewan omnivora atau herbivora, yaitu ulat ya teman-teman. Sampai sini paham? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Ada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan karnivora, dan hewan omnivora. Nah, di sini, di ekosistem sawah yang termasuk ke dalam konsumen puncak, ada elang dan ular ya teman-teman. Nah teman-teman, elang dan ular ini dikelompokkan ke dalam konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena elang dan ular ini bisa memakan konsumen tingkat 1 dan 2 ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami komponen penyusun ekosistem yang pertama, yaitu komponen biotik. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui komponen penyusun ekosistem yang kedua, yaitu komponen abiotik. Nah, teman-teman, komponen abiotik ini merupakan komponen tidak hidup yang berupa fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Nah, komponen abiotik ini terdiri dari suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa itu ekosistem, apa saja jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga, jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Selanjutnya, meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lainnya. Contohnya antara lain air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan proses pertumbuhannya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dan video terbaru dari channel kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.